Bapak Ibu, beberapa menit ke depan kita akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Saya harus berkata bahwa ini sudah bulan Agustus, apalagi kita sudah lihat ada simbol-simbol atau bendera merah putih di tengah gedung kita, dan bangsa kita sedang mempersiapkan diri untuk merayakan 17 Agustus. Itu satu kebahagiaan buat kita sebagai anak bangsa. Demikian juga satu sukacita kita bisa tetap ikut merayakannya. Terlebih juga kita jadikan hari yang sangat bersejarah dan momentum untuk ucap syukur juga gereja kita 31 tahun. Pada hari yang sama kita buat beberapa acara, nanti panitia dan anak-anak muda yang dapat menyampaikannya. Tetapi isunya adalah karena biasanya setelah ulang tahun gereja, lalu saya mesti berbicara tentang masa ke depan. Alkitab jelas mengajarkan kepada kita, umat yang tidak memiliki visi itu akan liar. Orang yang tidak mempunyai wahyu atau tidak punya visi, yang tidak mempunyai pandangan ke depan, maka ia akan menjadi orang yang liar. Nah, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab di dalam kitab Amsal pasal yang ke-29 dari ayat 18 sampai dengan yang 20, dan Bapak Ibu seharusnya jadikan itu sebagai suatu runtutan membangun kehidupan. Tanpa visi hidup kita liar. Barangkali bahasanya tidak terlalu menarik, ya. Tanpa visi hidupnya liar, itu bahasa sehari-harinya seperti itu. Akan tetapi kalau kita terusi lagi ayat-ayat berikutnya, dikatakan bukan hanya saja liar, ia tidak dapat diajari nilai-nilai kebenaran. Ya, tidak dapat diajari nilai-nilai kebenaran, dia hanya mau menerima apa yang dia suka. Ya, bahasa kekinian dia sebut, ya, bahasa kekinian seringkali orang sebut preferensi. Ya, selera dia lah, selera gua lah. Karena sekarang ada selera kita kan, gitu loh. Nah, apakah itu salah? Ya, kita tidak selalu mengejudge orang punya selera kalau kita bilang salah, karena kita belum paham aja. Namun, ya kita harus memahami bahwa tentu ada hal-hal yang kita harus pertahankannya. Nah, di dalam ayat berikutnya dikatakan, dia bukan saja sulit diajar, bahkan orang-orang seperti itu yang tidak punya visi. Saya sering katakan kalau tidak punya visi berarti kan hidupnya dangkal kan, tak punya tujuan. Di situ dikatakan dia akan terlalu banyak berkata-kata. Pandai untuk bersilat kata dengan ilmu dia, dengan pengetahuan dia. Dan di situ dikatakan orang seperti itu tidak dapat terlalu banyak diharapkan. Bahkan lebih buruk daripada orang bebal. Ya, baca di rumah. Ayat itu memberikan suatu nasihat buat diri saya sendiri, maka saya akan selalu belajar setiap tahun. Saya harus nangkep apa sih yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ketika Tuhan berikan kepada saya pribadi, Tuhan berikan kepada saya untuk gerejanya yang telah percayakan kepada saya untuk menggembalakan. Saya punya kewajiban, ya, kewajiban untuk mengajar para bapak ibu. Itulah sebabnya pertama saya mesti harus meletakkan visi sesuai dengan apa yang Tuhan ingin buat pada tahun yang akan datang. Dan yang kedua, saya mesti mengajarkannya mulai dari hari-hari ini ke depan. Itu akan terus saya bicarakan. Seluruh staf-staf saya, seluruh pengkhotbah di gereja ini, ya memang mau tidak mau ya harus menyerap juga apa sih gereja ini, apa sih nafas gereja ini, ya sehingga
ia dapat juga menjawantarakan, artinya mengabarkannya, bukan saja dalam hal khotbah dan hal kehidupan sehari-hari. Demikian seluruh jemaat Tuhan, ia bisa menangkap. Sebab apa? Tanpa kita mengerti dan mengalami, kita tidak akan mungkin bisa membuat sebuah perubahan kehidupan. Ya, karena bentar lagi akan kita mengakhiri tentunya. Ini sudah bulan Agustus. Ya, berarti sudah ya maksudnya besok lusa sudah bulan Agustus, ya sudah memasuki akhir tahun, ya bentar lagi kita merayakan Natal lagi kan, jadi kita sudah mulai bicarakan itu. Nah, dan itulah sebabnya hari ini ada satu topik yang saya mau sampaikan, dan ini topik berhubungan dengan tema tahun akan datang. Kita akan baca Alkitab terlebih dahulu Bapak Ibu, setelah itu saya akan bagikan beberapa hal penting tetapi ringkas saja poinnya supaya itu bisa melekat gitu ya. Melekat artinya kita bisa bawa setiap saat. Kalau terlalu rumit biasanya sulit kita praktekkannya. Kejadian pasal yang ke-15, saya baca beberapa ayat buat kita semua, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang sedang mengikuti streaming dimanapun Bapak Ibu berada. Saya akan ajak Bapak Ibu memperhatikan ketika saya membaca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Keluar dari Ur Kasdim dan tinggal di pada suatu negeri yang mana pada saat Tuhan berbicara kepada Abram. Waktu itu namanya belum berubah menjadi Abraham. Kadang-kadang agak kikuk kita bacanya, ada Abram dan Abraham. Biasanya kita lebih gape, kalau orang Jakarta bilang lebih gampang, yang gape itu lebih tepat gitu, cepat gitu loh ya. Tapi ya enggak apa-apa kalau nanti saya salah. Ya sebut Abram lalu Abraham, ya memang sama orangnya ya. Toh kalau saya pakai namanya Ibrahim juga memang sama juga ya, hanya saja bahasanya berbeda. Ya kita langsung saja kepada apa yang harus kita bahas bersama. Menarik tentunya ya Bapak Ibu. Tetapi kalau saya bilang menarik, tidak terlalu menarik buat Bapak Ibu kalau belum bisa memaknai secara keseluruhan. Sebetulnya Bapak Ibu, tentang Abram atau Abraham ini perlu dibuat sesi seminar. Memang beberapa minggu ke depan saya ada beberapa pertemuan ya, kalau tidak ada halangan di Kinabalu sama di Kuala Lumpur. Ya doakan saja supaya semuanya sudah confirm. Tetapi untuk di Kuala Lumpur kemarin sore sudah dapat konfirmasi ya, untuk ya saya akan sampaikan ini karena ini penting. Ya, gereja kita tahun akan datang itu adalah tahun yang saya berikan temanya atau visinya, yaitu adalah generasi pewaris kerajaan Allah.
Kalau Anda dan saya menjadi generasi sebagai pewaris kerajaan Allah, itu bukan hanya sebagai slogan, tetapi nilai-nilai kerajaan Allah itu penting. Saya akan coba untuk membawa Bapak Ibu untuk memahami tentang pewaris atau generasi pewaris kerajaan Allah itu melalui sesi hari ini. Karena sesi ini panjang. Artinya panjang kalau mau dikupas secara detail. Tapi saran saya Bapak Ibu yang memang tertarik dengan namanya pewaris, jangan cuma hanya dengar kata pewaris kemudian otak atau manusiawinya mulai bekerja, apa itu kerajaan? Itu lagi, ya mungkin ya ada gitu. Lalu itu bisa mendelete seluruh reaksi Anda untuk memahami, sehingga kita cuma hanya dengarkan khotbah-khotbah yang sifatnya ya hanya hibur aja. Tentu kita tidak boleh mengatakan yang khotbah-khotbah hanya hibur, khotbah-khotbah motivasi itu tidak baik. Akan tetapi ada waktu kita memang perlu belajar yang sangat penting atau sangat konstruktif. Ya sebagaimana sudah 2 minggu ya saya khotbah. Minggu lalu, minggu ini ya sudah, ini yang ketiga ya, ini yang kedua. Yang kedua, padahal 3 minggu lalu saya pernah khotbah tentang pentingnya kita itu memahami akan nilai-nilai itu. Ya, itulah sebabnya tanpa kita memahami dengan benar, nanti kita akan mudah diserongkannya. Apalagi kita hidup di zaman akhir ini, tantangan kehidupannya bukan semakin kecil tetapi semakin besar. Bahkan saya ya di dalam diskusi kami sebagai hamba-hamba Tuhan itu dapat menyimpulkan satu kata bahwa ke depan itu virus yang sangat membahayakan dan penularnya begitu cepat, membunuhnya juga lebih masif, yaitu adalah media. Anda mau suka tidak suka, dan itu memang sedang terjadi. Tetapi apakah kita mesti takut dengan media? Ya jangan juga. Nah karena itu kita pakai media itu sebagai sarana untuk membangun iman kita. Sehingga manakala itu ada nilai-nilai yang negatif datang, kita sudah bisa vaksinasi. Nah bukankah itu ya Pak ya? Nah itulah penting. Nah, apa sih yang saya mau sampaikan hari ini? Saya memberi tema hari ini adalah menerima perjanjian bagi keluarga. Jadi menerima perjanjian bagi keluarga. Bapak Ibu tahu ya, di setiap negara hampir semua negara, tapi saya belum punya data yang pilot sih ya. Tapi saya melihat setiap negara itu yang namanya menteri budaya dengan menteri pendidikan itu selalu satu. Mengapa? Kan pertanyaan seperti itu. Pernah nggak Bapak Ibu bertanya seperti itu? Ya kalau saya menarik. Saya bertanya. Nah dulu saya berpikir ya mungkin ya karena kebudayaan itu kan mesti diajarkan gitu loh ya. Tetapi setelah saya masuk sekolah teologi berbeda lagi pemahaman saya. Ya, kebudayaan itu tidak bisa dibangun tanpa ada namanya pendidikan atau diajarkan terus-menerus. Nah, pengajaran itu tidak akan mudah kalau orang itu kalau sudah mempunyai pemahaman ya disebut egosentris atau individualisme, itu udah susah diajar. Orang yang individualisme itulah orang yang tidak punya visi. Mudah berubah ke kiri dan ke kanan. Jadi saya menggunakan istilah hitam betik. Orang-orang seperti itu bagi kami kan bukan saya sendiri, berarti ada berapa orang melabel orang seperti itu dangkal. Ngerti nggak? Mudah ke kiri, mudah ke kanan. Anda pacaran, ya saya nggak menyentuh ya, nggak mengorek-orek Anda juga. Ya Anda pacaran, ya sebelum memutuskan mengatakan I love you, coba
berdoa, bukan kata coba, berdoalah, selidikilah, ceklah, ya, pahamilah sampai ke akar-akarnya. Kalau sudah betul klik, putuskan, I love you. Udah nggak usah simpang ke kiri ke kanan, bawa sampai maut yang memisahkan. Kadang-kadang pacaran ya uji coba juga lagi ya, ya di mana-mana begitu ya. Alkitab katakan kenapa? Alkitab katakan hendaklah engkau jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, orang yang tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, orang itu harus dibangun tegak lurus ke atas dulu, kepada kebenaran. Ya, saya ngomong gitu banyak tersenyum. Memang kata tegak lurus hari-hari ini lagi viral sih ya. Tegak lurus ya adalah ke atas dulu. Setelah kita terkonek ke sorga, kita mengenal sorga dengan benar, ya, mengenal keilahian itu dengan benar, maka kita akan mengenal siapa kita ini. Sehingga kalau kita sudah mengenal siapa kita ini, barulah kita bisa mengenal siapa yang akan kita ajak bangun bersama. Nah, nanti sore saya akan bicara ini. Sebetulnya saya tadi bermaksud, ya tapi ya sudah, saya urungkan niat tapi saya kasih tahu aja. Anda yang memang berminat untuk membangun jati dirimu lebih dewasa di dalam Tuhan, mewarisi ya nilai-nilai kerajaan Allah, ini hari-hari ini saya akan bicara itu, pagi ini dan sore nanti. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu, sehingga hidup kita itu betul-betul bermakna. Karena hidup kita bermakna, karena hidup kita itu bukan dangkal tapi deeper, sangat dalam. Alkitab katakan bahwa sesungguhnya setiap manusia memiliki hati yang dalam. Di dalam hati kita yang dalam itu sebenarnya dapat diterjemahkan, setiap kita ini punya potensi yang luar biasa. Setiap kita. Jadi kalau hari ini kita belum bisa buat apa-apa dan tidak ada apa-apa, jangan memandang kita itu dengan apa yang ada pada hari ini. Ketika kita memandang, saya nggak ada apa-apa, saya orang miskin, saya orang bodoh. Saya memang suka dibodoh-bodohin sama orang. Bolehlah orang membodohin kita. Boleh, biarin aja orang mau ngomong apa. Boleh orang bilang kita apa. Tapi Tuhan bilang kita apa. Tuhan buat kita ini kan bukan kebetulan Bapak Ibu. Dia lagi senang-senang. Kalau kita melahirkan anak, kadangkala mungkin karena nggak ada perhitungan. Habis nonton di bioskop, nggak langsung pulang, mampir ke pohon toge, pada pohon toge itu kecil, ya sudah. Besok tahu-tahu hamil. Karena begitu kan? Itu manusia Pak Bu, lalu lahirlah di tengah kehidupan menjadi anak gampang kata orang, gampang dapatnya gitu loh ya kan? Kata Alkitab seperti itu. Tapi Tuhan ciptakan kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan menciptakan kita menginstal. Perhatikan, dia menginstalasi pikiran, perasaan dan keinginannya ke dalam manusia. Ini sekarang lagi ada isu, katanya di beberapa negara sedang menciptakan mesin. Ya, mesin itu nanti bisa algoritmanya sama dengan bisa di otak kita ini, pikiran kita ini, keahlian kita ini bisa diinstal ke dalam mesin itu. Jadi kalau nanti ada orang-orang yang jenius ya, kan jenius itu manusia kan ada masanya ya, kalau mesin kan tidak ada. Ya kita ini Alkitab katakan ada dua ini nih, ada dua versi dia. Versi Musa katakan hidup manusia 70 tahun, kalau bisa ya 80, lebih dari itu apa? Sengsara katanya, penderitaan. Ya, tapi memang ada kenyataan ada yang lebih daripada itu. Ya, sehingga orang akan mengabaikan, tuh Musa ngomong tuh nggak benar. Tapi sebenarnya konteksnya yang kita salah.
Jangan langsung ngejudge bahwa itu salah. Tetapi Tuhan katakan bahwa rohku tidak akan selamanya, tapi 120 tahun. Berarti manusia bisa hidup 120 tahun. Setelah itu apa? Yang mati itu badannya. Ya, tetapi apa? Jiwanya? Nah, mereka sedang buat mesin. Ya, ceritanya seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu, kan media kan perlu juga kan kita ikuti, tapi jangan sampai disesatkan lah ya. Yang hal-hal seperti itu saya kalau di rumah tuh hampir tidak pernah lepas dari saya belajar ya. Saya jarang baca-baca pakai buku, bahkan saya jarang beli buku. Saya lebih banyak belajar dari para senior-senior itu. Nah, itu disampaikan bahwa nanti kalau mereka-mereka yang orang-orang hebat ya, sebelum dia meninggal diambil dulu lalu di coding ke dalamnya ya, coding dalamnya, dan mesinnya nanti bisa seperti dia ya. Jadi mesin itu bisa bekerja seperti orang itu. Bahkan katanya itu bisa nanti ke depan itu bisa di-coding ke orang-orang tanda kutip lagi ya, orang yang bodoh ya, orang yang nggak sekolah, orang yang nggak bisa apa-apa, kemudian ya diinstal ke dalam otaknya, oh jadi dia jadi seperti itu ya, nanti dijual katanya ya, otak atau pikiran ilmunya Albert Einstein ya, mungkin berapa miliar ya, Anda mau langsung di apa namanya, diinstal ke dalam ya, di input ya, di input ke dalam pikiran kita sehingga kita bisa punya otak seperti itu. Kenapa saya cerita itu? Ya ini hanya sambil lalu aja buat Bapak Ibu sedikit dapat wawasan tentang ilmu pengetahuan sedang berkembang. Artinya kehidupan ini cukup bahaya nggak? Cukup bahaya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, Tuhan mau menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia itu menyediakan satu komponen yang disebut otak. Nah, otak itu di dalam begitu banyak menurut ilmu ya, ilmu neuroscience gitu ya. Saya tidak usah sebut lah, itu terlalu rumit banget ya. Itu begitu rumit banget. Kemudian otak itu memiliki algoritma yang bisa menerima pikiran perasaan Tuhan ke dalamnya. Dan Tuhan kata apa? Itulah gambarku. Wow. Coba lihat kiri kananmu. Rupanya kamu ini adalah gambarnya Tuhan. Pak, Bu, kadang-kadang kita ini terlalu mudah menerima stigma bahasa dunia sehingga begitu baca ayat ini kurang bermakna. Kurang bermakna. Nah, ini yang diberikan kepada siapa? Ini diberikan kepada Adam dan Hawa. Ini perjanjian awal. Tapi Adam dan Hawa gagal. Perjanjian ini jadi ya hilang, bukan berarti hilang tiada ya. Ini karena perjanjian itu, kata perjanjian ada unsur fisiknya ya, unsur fisiknya. Unsur fisiknya tidak hilang. Tetapi perjanjian Tuhan kepada manusia hilang, tapi fisiknya tidak hilang. Nah, itulah sebabnya ada istilah carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Berarti apa? Ada yang hilang. Nah, kerajaan Allah bukan berarti tiada, tapi hilang karena Adam, Hawa gagal. Ini perjanjian pertama. Ini saya istilahkan perjanjian Adam. Agak sedikit teologis, Bu ya. Para ilmu teologi itu mendefinisikan banyak, tetapi karena ini kalau dibuat kan terlalu panjang, saya bagi jadi 4 sajalah ya. 4. Perjanjian Adam ini tanda kutip, saya tidak mengatakan gagal, tidak dapat diteruskan, lalu hilanglah generasi ini pada satu masa. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ini pernah hilang loh generasi ini. Di mana hilangnya? Peradaban pertama itu hilang. Air bah. Mungkin dunia pengetahuan mengatakan itu tidak kejadian secara global. Itu hanya kejadian ditulis oleh Musa ya Timur Tengah lah. Itu kira-kiranya ya. Kita tidak usah berdebat lah ya sama itu. Tetapi Alkitab katakan secara global ya, dunia ini hilang ya. Maksudnya manusianya hilang karena air bah itu. Hilang karena air bah itu, maka
Apa yang terjadi? Ya, Allah buat lagi perjanjian baru. Ya, bukan perjanjian baru Alkitab ya. Tuhan buat lagi perjanjian kedua kepada siapa? Nuh. Ya, Nuh adalah peradaban kedua kalau saya boleh bilang. Hanya 8 orang. Hampir berapa negara atau hampir di beberapa keyakinan ilmu ditinjau dari ilmu sosial, ya, para filsuf ya di beberapa negara kalau dia membuka cakrawala berpikir tentang keyakinan mereka, heran loh, ya. Dia selalu membuka bahwa dimulai dari banjir besar. Contohnya bukunya Sun Tzu ya, itu Lao Tzu kalau tidak salah ya. Saya lupa nama judul bukunya. Itu dihitung dari mulai banjir besar. Ada 8 orang dan ini kayak Alkitabiah juga. Lalu sejarah kuno yang ada di Indonesia ya, katanya mau dikembalikan ya. Itu di Belanda mau dikembalikan tuh buku-buku ya menjadi buku kunonya sejarah Indonesia. Di situ juga ada kebijakan Indonesia yang disebut menganut teosofi ya. Dia mengatakan bahwa peradaban dimulai dari banjir besar ya. Nah, itu perjanjian yang kedua. Ini pun gagal ya, munculnya ada satu manusia Nimrod ya, kita tahu Nimrod inilah yang karena diberkati Tuhan ya, karena ada kata bahwa Nimrod gagah di hadapan Tuhan. Nah, sebenarnya kalau itu terjemahan dengan kehebatan dia berhadapan dengan Tuhan. Ini bahasa saya ya. Artinya ini orang diberkati Tuhan, cuman egosentris ya. Punya visi untuk meninggikan diri, mengelola kehidupan ini ya. Minggu lalu saya katakan bahwa untuk kita bertumbuh itu adalah keniscayaan. Karena Tuhan memberi energi, kita pasti bertumbuh. Tetapi kenapa tidak bisa bertumbuh? Pasti ada penyebabnya ya. Itu keniscayaan itu diibaratkan seperti hukum alam. Ya, Anda kalau jatuh dari atas, ya, kalau Anda terjun dari atas pasti apa? Jatuhnya mana? Ke bawah. Itu keniscayaan namanya. Tapi kalau mati belum tentu, masih ada kemungkinan ya. Kemungkinan begitu jatuh nyangkut di balon ya nggak mati. Ya, tapi kalau ada kemungkinan tidak mati, pasti ada kemungkinan mati juga. Teori kemungkinan itu selalu yang negatif itu lebih berat. Lebih baik nggak usah pakai teori itulah ya. Pokoknya ya bahaya aja. Oke. Nah, datanglah perjanjian yang ketiga. Ini saya mesti sampaikan Pak. Perjanjian ketiga ini datang kepada Abraham. Nah, perjanjian yang ketiga ini supaya Abraham itu memenuhi bumi ini dan keturunannya. Kalau kita baca narasinya, Abraham kata, Tuhan gimana saya mewarisi bumi ini sementara anak aja nggak punya. Oh, Eliezer itu loh yang dapat katanya, atau budaknya. Tuhan bilang enggak, anak dari kandunganmu. Sebenarnya ini bahasa apa sih? Memang betul ya, memang betul bahwa secara literal, secara hurufiah itu warisan perjanjian Allah diturunkan kepada Abraham, nanti kepada Ishak dan seterusnya. Maka kalau kita lihat bangsa Israel selalu mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Selesai. Dan inilah yang dikatakan apa? Keluarga. Nilai-nilai kehidupan keluarga inilah yang mau diwariskan kepada keluarga berikutnya. Itulah sebabnya saya mengistilahkan menerima perjanjian bagi keluarga. Abraham menerima perjanjian Allah, lalu bagi keluarga dia, keluarga inilah dibangun menjadi sebuah apa? Budaya. Kita tahu agama pertama di dunia, ya agama pertama di dunia diajarkan secara struktural, secara konseptual itu dimulai dari Abraham.
Tapi tidak dalam kitab tentunya. Kalau sekarang kita punya Alkitab, dalam tutur kata. Kata tutur kata itu dalam pengajaran. Diajarkan, maka dia mengajarkan kepada Ishak. Dari Ishak ke Yakub. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub ini selisih waktunya udah ratusan tahun. Kemudian tinggal di Mesir 400 tahun. Tuhan ketemu dengan Musa. Lalu Tuhan katakan kepada Musa, Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau saya ngomong begini sama Kevin, saya adalah Cangtikong. Nenek moyang kamu 500 tahun yang lalu. Kan kamu nggak tahu. Janganlah 500 tahun ya. Yang 200 tahun aja udah nggak tahu ya. Paling banter ada papa, akong, laukong. Itu dia. Artinya kita ini tidak mewariskan budaya. Paham ya? Nah itulah sebabnya Abraham inilah manusia yang berhasil, tanda kutip, menerima perjanjian, diwariskan sampai hari ini. Anda dan saya percaya kepada Yesus, menerima pewarisan itu. Dan ini yang perlu kita sinkronkan, perlu kita konekkan kebenaran ini supaya kita bisa hidupi di dalam kehidupan tahun 2024. Jangan cuma 2024, siapa presiden saya? Siapa presiden saya? Itu tidak ada persoalan, harus. Tapi ini lebih penting, kerajaan Allah lebih penting Pak Bu. Kalau kita mengerti kerajaan Allah, maka kita dapat menghidupinya lebih bijaksana. Itulah sebabnya saya katakan khotbah ini kan panjang. Saya tidak akan mungkin bisa menjawantarakan secara keseluruhan. Nanti sore saya akan lanjutkan, tapi dalam sesinya yang kedua, tapi dalam konteks yang berbeda. Nah ini akan saya lanjutkan pada minggu yang akan datang, karena masih saya khotbah. Setelah itu baru saya ada misi ya, ada misi. Keluar beberapa minggu lah ya, baru balik lagi. Jadi itulah sebabnya saya sampai di sini buat Bapak Ibu berdoa, paham banget bahwa menerima pewarisan buat Anda dan saya yang disebut kerajaan Allah itu sangat amat penting. Bagaimana dia menerima, bagaimana dia hidupi, kemudian itu menjadi suatu budaya. Pengajaran, Alkitab katakan pengajaran itu tidak akan bisa mendewasakan kita Pak Bu. Kita sekolah ke luar negeri, kita sekolah di mana saja, Anda boleh tinggal 10 tahun di sana. Anda pulang tetap aja, Anda masih bawa budaya Indonesia kok. Saya kemarin cerita sama Pastor Sukadi. Saya bilang, saya ini sebagai orang Teochew. Ya, 75%. Kemudian 25%-nya Dayak. Lahirnya kan di Kalimantan. Di usia emas saya pindah ke Jakarta, tinggal bersekutu dengan Betawi. Ya. Hampir berapa tahun? Hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun ya. 30 tahun. Terus saya kembali ke Pontianak untuk misi. Saya tinggal di Pontianak sudah hampir 30 tahun. 30 tahun juga. Kok budaya saya di Betawi kok nggak hilang? Padahal saya bukan orang Betawi loh. Karena saya hidup di usia emas saya terbentuk oleh budaya itu. Itulah sebabnya penting sekali budaya menjadi media apa istilahnya? Bukan mengkalkulasi. Budaya menjadi media untuk mentransfer nilai-nilai.
Ya, ada satu istilah memang agak lebih tepat sih, tapi ya sudahlah, saya tidak pakai supaya saya tidak pakai waktu terlalu panjang. Saya hanya akan berhenti di sini supaya minggu depan kita akan bahas ini lagi sampai sinkron 2 sesi selesai. Nanti Bapak Ibu bisa nangkep sesuatu sehingga pada akhir tahun kita memasuki tahun 2023, maksud dan tujuan generasi pewaris kerajaan Allah kita memahami dengan sangat benar sehingga kita bisa hidupi menjadi berkat di tahun 2023. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Ada satu pujian yang sederhana. Ya Tuhan. Ya, itu paling gampang ya. Oke. Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan yang harus Anda dan saya yakini dan percaya. Aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan di hadirat-Nya. Dalam perjawantaran hari ini, menerima perjanjian bagi keluarga, satu topik yang sangat esensial sesungguhnya. Mengapa? Karena saya diizinkan Tuhan untuk mengerti tentang perjanjian yang pernah ada tapi sudah tidak ada. Yaitu karena perjanjian Adam itu pernah tiada di dalam kehidupan manusia. Tetapi bukan berarti perjanjian itu tidak akan pernah kembali. Perjanjian kedua yang diletakkan kepada Nuh itu pun sirna juga. Maka perjanjian yang ketiga diberikan kepada Abram, yang kita kenal Abraham, sehingga ia mewariskan kepada keluarganya
yang disebut Ishak dan Yakub. Nilai-nilai inilah yang sesungguhnya buat Anda dan saya terima sebagai orang percaya kepada Kristus. Dan nilai-nilai ini sempat tersembunyi karena bangsa Israel harus keluar dari perjanjian. Ia tinggal di dalam perbudakan selama 400 tahun. Kendati pun di dalam kehidupan begitu menikmati kehidupan dunia, tetapi tidak benar di hadapan Allah. Pada waktu perjanjian itu sendiri harus digenapi. Allah memanggil seorang Musa, dan inilah menjadi seorang figur harus dimaknai dengan benar. Ia dapat membawa seluruh bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan, sebagai perwujudan pewaris perjanjian. Kendati pun satu komunitas orang yang sudah mengalami perjanjian sekian ribu tahun, mereka hidup dalam perjanjian, namun otak mereka sudah rusak di dunia pembuangan. Bapak Ibu, saat Tuhan perlihatkan itu, saat itu persis dengan generasi masa kini. Dan Anda dan saya berbahagia, kita masuk dalam perjanjian baru, yaitu perjanjian Kristus. Kendati pun kita menerima perjanjian baru, kita dikonekkan kembali kepada perjanjian yang benar kepada Abraham, sehingga Anda dan saya mewarisi perjanjian Abraham. Saya berdoa, jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, ke depan menjadi generasi pewaris kerajaan Allah. Dan itu tidak mudah diajarkan. Dan itu harus dibangun sebuah budaya. Dan budaya inilah yang akan mengkalibrasi kita. Betulkah kita ini dalam budaya yang benar? Sehingga kita akan betul dibangun di dalam kerajaan Allah. Bapa, hamba berdoa, ketika firman-Mu datang kepada hamba-Mu begitu detail, begitu panjang, dan ini tidak bisa diajarkan secara pertemuan seperti ini. Bapa, izinkan hamba-Mu, biarlah kami semua hidupi menjadi sebuah budaya baru, yang disebut budaya kerajaan Allah. Ke depan lahirlah generasi-generasi penegak untuk mewarnai, minimal untuk lingkungan gereja. Dan kami berdoa, keluar dari gereja adalah komunitas Pontianak. Tentu kami harapkan sesuai firman-Mu, Kalimantan Barat, Indonesia, bahkan ke bangsa-bangsa. Mungkin kami akan berkata, mana mungkin kami lakukan, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman-Mu adalah kepastian yang akan bekerja seturut dengan firman. Hamba berdoa ya Bapa, awal dari sesi ini semua dapat menangkap bagian yang penting
bahwa mewarisi perjanjian itu penting. Hamba berdoa, biarlah setiap pribadi diberikan daya tarik untuk mau belajar, terlebih mau mengaplikasikannya. Kalau saja hari ini mereka datang di tempat ini membawa persoalan hidup keluarga, Tuhan, Engkau campur tangan di dalam. Sakit penyakit juga akan terjadi kesembuhan. Bagi mereka yang saat ini di sini maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, ada kesembuhan buat mereka. Mereka yang sempat hadir melalui streaming, Tuhan, setur apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan menjamah mereka. Hamba berdoa ya Bapa, buat mereka yang sedang berpergian, mereka yang sedang di dalam aktivitas apapun, Tuhan berkati. Jemaat Tuhan yang ingin terima Yesus sebagai Tuhan, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, mati di atas kayu salib, bangkit, dan hari ini kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Yesus. Anda yang sudah percaya Yesus, Anda sudah diberkati dan Anda dapatkan bimbingan yang kembali. Semua jemaat Tuhan yang diberkati, semua jemaat Tuhan yang dimuliakan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu.